Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Nah, kali ini kita akan membuat rumah dengan atap perisai tunggal. Nah, ini dia ya, atap perisai tunggal. Anda bisa melihat seperti ini ya. Nah, itu dia model atapnya. Ya. Nah, jika Anda perhatikan, ya, atap perisai tunggal ini terdiri dari lisplang, kemudian atap yang berbentuk seperti ini ya. Jadi ada sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri ya. Berbentuk seperti limas ya, atau trapesium ya. Nah, tapi kuncupnya ujung ya, seperti itu. Apa namanya? Pancip. Nah, ini dia ya. Nah, rumah dengan atap perisai tunggal ya. Nah, sedangkan terasnya menggunakan atap plat beton. Jadi kalau Anda perhatikan atap perisai tunggal itu ada 3 elemen utama. Yang di bawah sekali adalah elemen lisplang. Jadi lisplangnya berbentuk seperti ini teman-teman ya. Nah, lisplangnya berbentuk seperti ini. Ya, lisplang 3 dimensi untuk rumah atap perisai tunggal ya. Nah, ini lisplangnya. Oke. Kemudian yang kedua atapnya ya. Atapnya berbentuk seperti ini. Oke. Ya. Nah, dan yang ketiga adalah nok dan jurai. Nah, ini jurai luar ada 4 ya. Kanan kiri dan ada nok di tengah-tengah ya, seperti itu. Berbentuk seperti ini teman-teman ya. Nah, Anda bisa perhatikan ya. Nah, itu dia. Oke. Langkah pertama kita akan membuat ini dulu ya, atapnya dulu. Ya, pada video kali ini kita akan membuat atapnya dulu ya teman-teman ya. Sebelumnya saya jelaskan ya, perhatikan. Jadi dinding daripada rumah dengan atap perisai itu dia dindingnya rata ya. Tidak seperti pada atap lana ada segitiganya. Kalau pada atap perisai dindingnya rata ya teman-teman ya. Anda perhatikan dindingnya rata ya, tidak ada segitiga atau apapun ya, rata dindingnya ya, seperti itu di atas ya. Oke, kemudian dipasangi apa namanya, atap perisai seperti itu. Oke teman-teman, kita akan mengawali dengan elemen yang di tengah ya, yaitu bentuk atap seperti ini. Nah, kita langsung ke gambar kerja kita, perhatikan ya. Nah, ini adalah gambar kerja kita. Kita sekarang masuk ke kotak kedua ya, yaitu rumah dengan atap perisai tunggal ya. Rumah dengan atap perisai tunggal. Anda perhatikan jika saya klik visual style bola biru ya, visual style bola biru. Nah, perhatikan ini dia ya. 3 dimensi rumahnya sudah ada, dan juga atap plat kanopi betonnya sudah ada ya untuk teras ya, dan tinggal kita membuat atap untuk perisai tunggalnya. Dan di belakang sini ada gambar 2 dimensi ya, tampak depan rumah atap perisai tunggal, tampak samping dan tampak belakang ada semua ya. Oke, seperti itu. Dan ada juga skema-skema atapnya seperti ini ya. Oke, kita kembali lagi ke 2D wireframe ya, visual style. Perhatikan teman-teman 3 informasi umum ya. Yang pertama, perhatikan pada view, saat ini kita berada pada view SE isometrik ya. Saat ini kita berada pada view SE isometrik ya, AutoCAD kita. Kemudian perhatikan sumbu XYZ itu ya. Perhatikan sumbu XYZ ya. Saat ini kita berada pada UCS World ya, globe bola dunia ya, normal ya. Oke, kemudian visual style kita berada pada 2D wireframe. Nah, oke teman-teman. Untuk membuat apa namanya, perhatikan, untuk membuat limas seperti ini, model atap seperti ini ya. Nah, oke, perhatikan kita harus kembali dulu ke perhatikan pada gambar kerja. Anda harus melihat skema atap ini ya, skema atap. Jadi Anda perhatikan, kan kita punya kerjaan skema atap ya. Ini rumah atap perisai tunggal ini kan. Nah, skema atap itu yang ini ya. Oke. Nah, yang Anda perhatikan pada skema atap ini adalah garis kotak terluar keliling
ya. Dan kemudian garis nok tengah. Nah, nok ini ada garis sebelah kanan, sebelah kiri, dan tengah ya. Garis tengah itu ya, garis nok tengah. Dan kotak keliling. Ingat ya, kotak keliling, yang merah muda keliling ini ya, yang kotak ini garis terluar ya daripada atap. Dan perhatikan saya kalau saya ke tengah, yaitu garis nok di tengah-tengah. Di yang tengah-tengah ya, bukan yang sebelah kanan, bukan yang sebelah kiri, tapi yang di tengah. Oke, itu dia acuannya. Jadi teman-teman perhatikan ya. Nah, perhatikan saya kembali dulu ke perhatikan pada view. Perhatikan pada view, saya kembali ke view top ya. View top ya, gambar 2 dimensi. Seperti itu. Tampak 2 dimensi ya. Anda perhatikan pada view top, ini dia atapnya, perhatikan ya, keliling atap yang kotak itu ya. Keliling atap pelana, perisai tunggal ya. Ingat di depan ini atap plat beton ya. Di depan ini atap plat beton, jangan terpengaruh dengan yang di depan ya, tidak ada urusan ya. Urusan kita dengan perhatikan kotak yang warna merah itu ya, yaitu keliling daripada atap. Nah, kalau berbicara tentang pembuatan atap perisai ya, ini kita sudah belajar ya pada gambar 2 dimensi. Jika Anda masih ini, Anda bisa kembali melihat tutorial atau materi pembelajaran tentang pembuatan skema atap perisai tunggal ya. Jadi kita langsung saja untuk 3 dimensinya ya. Oke, seperti itu. Anda perhatikan batas kotak ini ya. Anda perhatikan yang garis putus-putus itu dan garis tengah ini. Ya, garis tengah ini. Oke. Garis keliling ini adalah garis rektang ya teman-teman ya. Jadi draw, perhatikan draw di atas ya. Rektang, ini dia rektang ya, garis rektang. Jadi Anda klik draw ya. Klik rektang seperti ini ya. Anda pergi ke pojok belakang sebelah kiri contohnya. Nah, pas di pojok itu Anda klik ya. Nah, garis pojokan itu Anda klik seperti itu. Kemudian geser ke pojok depan sebelah kanan ya. Pas di garis pojokan itu Anda klik. Nah, seperti itu. Ini dia ya kotaknya ya. Ini kotaknya. Nah, dan perhatikan pada nok ya, perhatikan pada puncak nok ini ya. Nah, itu yang di tengah ya, yang di tengah itu. Nah, jadi kotak keliling ini batas atap dengan puncak nok ini kita copy dulu ke samping ya. Kita ke copy ke samping menggunakan modify copy, ini dia. Oke ya. Nah, ini dia klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian pada tab modify klik icon copy atau CO enter ya pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik 1 kali, jika selesai enter atau escape. Anda boleh menyalakan orto jika ingin copy tegak lurus. Oke teman-teman ya, perhatikan saya sentuh garis kotak kelilingnya atau batas luar atap ya, dan saya klik. Kemudian saya pergi ke puncak nok ya, atau puncak bumbungan ya, yang di tengah-tengah ini ya, perhatikan. Nah, ini Anda klik garis itu ya, garis yang di tengah ini. Ya, ingat ini posisinya simetris ya teman-teman ya. Nah, Anda harus perhatikan. Perhatikan ini ya. Bumbungan ini ya, bumbungan ini ada 3 garis juga ya. Nah, kan ada garis tengahnya tuh ya. Nah, coba saya rubah warna ya, perhatikan. Nah, jadi bumbungan ini perhatikan ya. Nah, garis bumbungan apa namanya, jurai luar ya, kanan dan kiri. Jurai luar kanan dan kiri atau bumbungan miring ya. Jurai luar kanan dan kiri atau bumbungan miring. Nah, Anda perhatikan ya, seperti itu ya. Nah, yang titik tengah ini teman-teman ya, yang garis tengah ini ya, jadi garis tengah daripada bumbungan ini ya, dia startnya pas di pojokan ya, kemudian dia berakhir di sini ya, dan dia ketemu dengan bumbungan yang satunya atau jurai satunya ini, dan ujungnya inilah ya, ujung yang pertemuan di sini dari kedua titik tengah jurai luar ini ya. Nah, coba yang putih saya hapus dulu ya, saya tekan delete. Perhatikan yang putih itu yang di luar-luar, saya tekan delete ya. Saya blok satu-satu, saya klik satu-satu, saya tekan delete pada keyboard. Jadi biarkan yang tengah saja. Jadi seperti ini ya model atapnya ya teman-teman ya. Nah, Anda harus pastikan bahwa jurai garis tengah, garis nok tengah itu dia menempel ke pojokan. Perhatikan ya. Perhatikan, coba saya hapus garis tengah sementara ya, saya hilangkan. Jadi jurai ini ya, nah ini jurai.
jurai itu dia simetris ya teman-teman ya. Dari pojok sini ke sini ya. Dari pojok sini ke sini ya. Dengan nilai sudut kemiringan dari garis ini ke garis ini ya itu 45 derajat ya. Nah, ini ke sini 45 derajat. Seperti itu. Sama, ini ke sini juga 45 ya. Ini ke sini 45, ini ke sini 45 derajat ya sudut kemiringannya. Nah, itu teman-teman harus pastikan itu benar ya. Nah, perhatikan ya, klik dimension di atas ya, klik dimension di atas. Nah, kemudian klik angular, ini dia angular ya. Nah, kemudian klik ini. Nah, jadi berapa sudutnya? 45 derajat ya. Nah, ini juga klik lagi dimension ya, kemudian angular ya, ini dia. Nah, klik garis ini, klik garis ini. Nah, ini dia ya. Anda perhatikan antara garis miring ini dengan garis yang ini itu 45 derajat. Anda harus pastikan dulu ya. Antara garis ini dengan garis ini itu juga 45 derajat ya, seperti itu. Sama juga dengan ini, garis ini dengan ini 45 derajat ya. Garis ini dengan ini 45 derajat. Begitu ya. Garis ini dengan ini 45 derajat. Garis ini dengan ini 45 derajat. Sama ya. Garis ini dengan ini 45 derajat. Garis ini dengan ini 45 derajat. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah. Kemudian garis ini mereka kan saling bertemu ujungnya di sini. Ya, untuk dua jurai luar depan ini dia ujungnya bertemu. Nah, ya kan harus bertemu seperti itu. Yang di belakang juga sama ya, ujungnya juga bertemu. Ya, ujungnya juga bertemu. Dari ujung yang saling bertemu itu kemudian kita klik garis seperti ini, ya. Nah, ini dia yang disebut dengan apa namanya? Puncak nok ya, itu menggunakan draw line ya, line. Nah, seperti itu, klik di ujung ini ke ujung ini ya. Lalu enter satu kali. Jadi garis ujung garis nok itu harus benar-benar pas dikuncup daripada jurai itu ya, seperti itu. Oke teman-teman, itu sekedar informasi yang teman-teman harus ketahui ya. Oke teman-teman, selanjutnya perhatikan, saya kembalikan lagi ya. Saya klik undo, itu hanya sekedar informasi. Teman-teman harus paham ya. Ini penting sekali teman-teman ya. Jadi kita tidak boleh asal gambar ya. Kita harus memiliki hitungan yang pas. Saya kembalikan lagi seperti ini ya. Nah, oke. Nah, selesai. Nah, teman-teman perhatikan kotak ini, kotak keliling ini adalah rektang ya. Dan kemudian garis tengah ini yang sudah saya katakan tadi kuncup-kuncupnya ketemu ya. Jadi seperti itu ya yang saya jelaskan tadi sudah ya. Oke, itu garis tengah itu dan garis keliling garis tengah puncak ini ya daripada atap dan garis keliling kotak keliling ini kita copy ke sebelah ya menggunakan icon copy pada tab modify ini dia ya. Nah, perhatikan. Nah, ini ya, klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian pada tab modify klik icon copy atau CO enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Jika selesai, enter atau escape. Teman-teman boleh menyalakan ortho ya untuk copy tegak lurus. Udah klik, sentuh atau klik garisnya seperti ini ya, perhatikan. Nah ya, itu kotak keliling. Kemudian pergi ke nok ya. Nah ini nok tengah ini, yang garis ini ya, satu aja yang di tengahnya Anda klik ya, seperti itu. Ya, perhatikan yang di tengah ini satu aja Anda klik seperti itu ya. Oke. Kemudian klik modify di atas dan klik copy ya, klik modify dan klik copy. Ini dia copy ya, Anda klik copy. Klik lagi di sini dan tarik ke samping sini ya, Anda klik di sini. Nah, seperti itu. Lalu enter satu kali untuk mengakhiri copy. Oke, teman-teman. Nah, selanjutnya perhatikan ya, perhatikan. Nah, kita sudah mengcopy kotak ini ya, dan nok tengah ya, nok tengah. Nah, kemudian kita pergi ke tampak depan. Kita pergi ke tampak depan ya. Nah, ini garis gentengnya saya hapus dulu ya, biar jelas ya. Arsiran genteng, ini saya klik, lalu saya tekan delete pada keyboard. Nah,
Anda perhatikan ini yang merah ini adalah garis lisplang bagian atas ya. Dan yang kuning, yang ini dan yang ini perhatikan ya. Nah, ini adalah garis miring di bawah reng ya. Ini reng dan ini adalah garis miringnya ya. Garis miring di bawah reng ini ya. Dia lurus ya. Dari atas ke bawah tuh meskipun miring tapi lurus ke bawah. Paham ya? Nah, dia lurus ke bawah. Oke. Kemudian teman-teman perhatikan ya. Nah, dia ujungnya menyentuh lisplang ya, seperti itu. Lisplang atas ini ya. Nah, ujungnya menyentuh lisplang seperti ini ya. Nah, kemudian yang di puncaknya antara garis miring sebelah kanan maupun garis miring sebelah kiri itu puncaknya ujungnya sama-sama ketemu ya, membentuk kuncup seperti ini ya, seperti itu. Oke teman-teman ya, paham ya. Jadi perhatikan garis ini, perhatikan ini kan genteng ya. Nah, dan ini reng. Yang kotak-kotak ini reng. Garis di bawah reng ini ya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, garis di bawah reng. Itu kuncupnya sama-sama ketemu. Di atas ini ujungnya sama-sama ketemu ya. Harus sama-sama ketemu seperti itu. Dan perhatikan garis lisplang yang atas, yang warna merah itu. Garis lisplang ada bawah, ada atas. Nah, yang kita perhatikan tuh garis lisplang atas ya teman-teman ya. Teman-teman, satu hal yang teman-teman harus ketahui ya. Saya sebenarnya ingin mengukur ya jarak dari kuncup ini ke bawah sini, ke garis lisplang bagian atas. Tapi kita tidak bisa langsung mengukur. Artinya boleh langsung mengukur, tapi teman-teman harus pastikan dulu bahwa sudut kemiringan garis miring ini dengan garis lisplang ini itu sama dengan garis miring ini dengan lisplang ya. Perhatikan garis lisplang atas ini ya. Nah, sudut kemiringan garis miring sebelah kanan dengan lisplang ya, dan garis miring sebelah kiri dengan lisplang itu harus sama ya. Perhatikan saya klik dimension, saya klik angular. Ini dia ya, angular. Nah, saya klik garis sebelah kanan, garis yang itu ya, perhatikan yang menyala itu ya. Nah, garis di bawah reng itu, garis miring itu yang merah itu saya klik, kemudian saya klik lisplang. Nah, perhatikan saya tarik ke sini dan saya klik di sini. Sudutnya 30 derajat ya. Nah, perhatikan lagi. Klik dimension ya di atas, klik angular ya, angular. Nah, kemudian sentuh garis miring sebelah kiri. Itu ya yang di bawah reng itu ya, yang warna merah. Sentuh dan klik. Nah, kemudian klik lisplang ya, atas. Nah, tarik ke sini dan klik. Nah, seperti itu. Berapa sudutnya? Nah, harus sama-sama 30 derajat ya. Antara garis sebelah kanan miring dengan lisplang dan garis miring sebelah kiri dengan lisplang. Itu sudut kemiringannya harus sama-sama 30 derajat. Itu yang pertama ya. Oke, saya hapus dimension sudut. Oke, jadi sudut kemiringannya harus sama. Pertama. Kedua, perhatikan. Jika saya membuat sebuah garis lurus ke bawah, ya perhatikan, klik draw ya, line, nah, seperti itu. Saya klik dari kuncup, perhatikan kuncupnya harus ketemu ya. Nah, kuncupnya harus ketemu, harus nyambung ya. Saya klik line dari atas, perhatikan, saya klik draw, saya klik line ya. Kemudian saya pergi ke kuncup atas seperti itu ya, dan saya tarik garis lurus ke bawah. Ini ortonya menyala ya. Untuk membuat garis lurus begini, ortonya dinyalakan ya, jangan lupa. Kemudian kita pergi ke garis lisplang atas itu yang warna merah. Saya klik di situ ya. Lalu enter satu kali. Nah, untuk mengakhiri line, enter satu kali. Ini namanya garis tengah. Nah, coba perhatikan jarak garis tengah ya dengan ujung garis sebelah kanan ya, dan jarak garis tengah dengan ujung garis sebelah kiri, bagian bawah maksudnya ya, itu harus sejajar. Harus sama besar ya. Perhatikan Anda klik draw, klik dimension ya, dimension linear. Dimension linear yang ini ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, kemudian Anda perhatikan ini ya. Saya klik di garis ujung bawah daripada garis tengah ini, yang di atas lisplang itu ya. Nah, yang pas di lisplang itu, merah itu, saya klik di situ ya.
Nah, lalu saya tarik ke sini. Nah, perhatikan ini ujung garis miringnya ya. Ujung garis miring saya klik di situ. Pas, lambang endpoint. Tarik ke atas begini dan saya klik. Berapa ukurannya? 374,49 ya, seperti itu. Nah, kemudian saya klik lagi di dimension ya, dan saya klik linear ya, linear. Saya klik ujung garis ini yang garis tengah ya di bawah itu, dan saya tarik ke kiri di ujung garis miring ini ya, ini dia ya. Nah, saya klik di sini pas lambang endpoint seperti itu. Saya tarik ke atas dan saya klik lagi. Berapa ukurannya? 374 ya, 49. Sebelah kiri sama 374,49. Mereka sama ya, jaraknya sama. Itu yang pertama. Ya, yang kedua ya. Jadi ingat sudut kemiringannya antara lislang dengan garis miring harus sama. Kedua, ya perhatikan garis miring yang di bawah di bawah rank itu ya. Nah, garis miring yang warna merah itu yang lurus dari atas ke bawah itu lurus miring. Pertama, garis miring sebelah kanan dan garis miring sebelah kiri itu kemiringannya dengan apa? Dengan lislang atas ini sama ya, sama-sama kalau entah berapa derajatnya terserah 30 atau 25, yang penting derajatnya sama ya, sama-sama 30 atau sama-sama 25 dan seterusnya ya. Nah, itu pertama. Kedua, jika saya membuat garis lurus dari atas ke bawah seperti ini, jaraknya itu dari kanan dari ujung garis bagian bawah ini ya, ujung garis bagian bawah yang ini ya dengan garis tengah ya, dan ujung garis ini bagian bawah yang ini ya. Nah, dengan garis tengah itu ukurannya sama jika saya belah dua. Nah, dan di atas ini ingat harus kuncupnya harus ujung-ujungnya harus kuncupnya harus ketemu. Nah, itu ya, perhatikan beberapa faktor itu. Nah, jadi tadi saya sudah jelaskan tentang garis nok ini ya, yang mana garis nok ini sudah saya sebutkan terbuat dari jurai ya, jurai apa namanya, gabungan pertemuan antar jurai. Saya ulangi lagi ya, pertemuan antar jurai. Nah, saya hapus garis yang mirip yang di samping-samping ini saya hapus ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi pertemuan antara jurai ini ya, yang mana perhatikan garis atap yang kotak itu ya, saya ulangi lagi garis atap yang kotak itu ya. Perhatikan garis datar ini dengan garis miring ini ya, itu 45 derajat kemiringannya. Garis tegak ini dengan garis miring ini 45 derajat kemiringannya, seperti itu ya. Yang ini dengan ini 45 derajat ya. Ini dengan ini 45 derajat. Semuanya harus 45 derajat ya kemiringannya. Sudut yang terbentuk ini harus 45 derajat. Itu yang pertama ya. Kedua, wajib 45 derajat ya, seperti itu. Nah, nanti garis miring ini dengan garis miring ini kuncupnya ketemu, ujungnya ketemu ya. Nah, di belakang juga sama ya. Antara kedua garis miring di belakang itu kuncupnya di sini ketemu. Nah, ya kan? Dari kuncup sebelah sini dengan kuncup sebelah sini dibuat garis menggunakan line ya pada tableau ya. Garis nok inilah hasilnya, seperti itu ya. Itu yang pertama tentang garis nok ya. Yang kemudian garis nok ini kita copy ke sini ya. Garis nok dan kotak atapnya, keliling atapnya kita copy ke sini kan. Sudah kita copy ya. Kemudian kita akan mengekstrud ceritanya. Kotak ini akan kita ekstrud ya. Dengan ketinggian, nah ketinggiannya adalah garis miring ini ya. Yaitu pada kuncupnya ini yang di atas ya, kuncup yang di atas ya, kuncupnya itu ya, ujung yang ketemu itu sampai ke lislang atas ini ya. Nah, kita ukur berapa tingginya. Tapi catatan tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa ini dengan garis miring sebelah kanan dengan lislang bagian atas harus derajatnya ya, berapapun derajatnya, entah 30 ataupun 25 derajat ya, karena atap itu beda-beda derajatnya ya, tergantung Anda ingin mendesain atap dengan kemiringan berapa, itu kan terserah Anda ya kan. Jika Anda buat kemiringan 30 derajat, maka garis ini dengan lislang ini harus 30 derajat
Dan ini pun harus 30 derajat ya, lisplang garis miring sebelah kiri dengan lisplang harus sama ya. Jadi sudut ini dengan sudut ini harus sama-sama 30 derajat. Kemudian jika kita buat garis tengah ya seperti tadi, jarak dari garis tengah ke ujung garis miring ya, sebelah kanan dan sebelah kiri ya, itu harus sama tadi yang kita ukur ya. Dan kedua, perhatikan kuncupnya ini harus nyambung ya. Baru kita bikin garis lurus ke bawah dari kuncup ini seperti itu ya. Oke, teman-teman perhatikan, saya klik dimension. Oke, sudah paham ya. Nah, sekarang saatnya saya klik dimension. Oke, saatnya saya klik dimension. Kemudian saya klik linear. Seperti itu. Kemudian saya pergi ke kuncup atas ya, garis ini. Dan saya tarik ke garis lisplang ini atas ya, seperti ini. Saya klik di situ dan saya tarik ke sini dan saya klik. Nah, berapa ukurannya? 216,21. Itu harus dihitung semua ya. Jadi 216.21 ya, seperti itu. Oke teman-teman ya. Kemudian kita pergi ke view SE isometrik. Kita pergi ke view SE isometrik seperti itu. Nah, ini dia ya. Jadi kita akan mengekstrud kotak ini dengan ukuran ini ya. Nah, ukuran dari kuncup ini, perhatikan kuncup garis miring ya, yang sudah bertemu ini di atas ke garis lisplang bagian atas ya. Garis lisplang bagian atas yang ini ukurannya adalah 216,21 ya, menggunakan dimension linear ya. Dimension linear. Oke. Selanjutnya kita akan mengekstrud ya kotak ini dengan ukuran itu, yaitu berapa tadi itu ya, seperti itu, 216,21. Oke teman-teman, ini masih masuk ke penjelasan ya, dan pengkopian ini dulu. Selanjutnya untuk ekstrud dan seterusnya, karena ini sangat rumit ya, jadi kita sedikit-sedikit dulu teman-teman, ulangi dulu video ini ya, pelajari dulu, setelah itu baru kita masuk ke ekstrud ya. Video selanjutnya kita tinggal masuk ke extrude ya, demikian. Oke teman-teman, klik save dulu di atas ya, atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan save pada command line. Ya, demikian teman-teman. Assalamualaikum, salam sejahtera.